Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran online bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembelajaran untuk kelas 7 yaitu teks prosedur. Banyak sekali kegiatan-kegiatan di sekitar kita yang harus kita lakukan dengan prosedur yang sudah ditentukan. Nah, kira-kira prosedur itu apa sih? Baiklah, sebelum kita lanjutkan, mari kita saksikan video berikut ini. Buah anggur menjadi salah satu buah yang saat ini dengan mudah bisa kita temui di pasaran. Buah yang kaya akan manfaat untuk kesehatan ini memiliki banyak penggemar, lantaran rasanya yang manis, segar dengan kadar air yang cukup tinggi. Bukan hanya buahnya saja yang disukai, tanaman anggur juga menjadi salah satu jenis tanaman yang dipilih untuk ditanam di perkarangan rumah atau di kebun milik masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di rumahnya Bapak Soleh. Pak Soleh di Desa Ngampel, Kecamatan Pituruh. Dan ini adalah salah satu bentuk hasil kecermatan beliau dalam menanam anggur jenis impor. Ada Ninel, ada Duborski, ada masih banyak lagi, dan salah satunya ini seharga dihargai 1.500.000 untuk yang ini, dan ini adalah jenis sambung sisip. Ini harga 2.500.000 ya Pak ya? Ya, 2.500.000. Pak Soleh, ini sudah berapa bulan Pak Soleh untuk bisa membuat tanaman anggur ini berbuah, Pak? Kurang lebih kalau untuk perawatannya maksimal 6 bulan pun bisa, Pak. 6 bulan sudah bisa buah. Bisa buah. Akan mencoba untuk menyambung dengan sistem sambung pucuk ya Pak Soleh ya? Sisip. Oh, sambung sisip. Sambung Sisip. Nah, sambung sisip ini yang bawah adalah Rostok Bela. Kemudian peralatan yang harus disiapkan, yang pertama adalah gunting dahan ya. Gunting dahan, terus cutter, terus sama seling bed. Oh, plastik ya, plastik lah ya, plastik mengikat. Langkah-langkahnya Pak, langkah yang pertama Pak, setelah ini dipotong dulu. Mau menggunakan ini, kalau ininya besar sini juga bisa, karena ini kecil enresnya lebih besar, baiknya menggunakan batangnya. Oh, batangnya. Yang pertama, langkah pertama adalah potong rodstok. Nah, potong batang rodstok. Setelah dipotong, langkah yang kedua, rodstok disobek kulit rodstok. oh kulit rostoknya, kulit rostok. Diambil yang paling tebal, Pak. Oh, diambil yang paling tebal. Buat lebih enak kalau tebal untuk dikelupas. Hanya kulitnya ya Pak ya? Hanya kulitnya. Tidak sampai pada kayu atau batang. Seperti ini. Nah, disobek seperti itu. Setelah itu kita mulai
dipilih bahan sambungannya. bahan sambungannya atau entres. Entres ya, namanya entres. Entres yang baru dipetik. Oh, yang baru dipetik. Ya masih seger, kalau bisa jangan sampai nginep. Ini selain dengan Pak Soleh, saya juga dengan alumni SMP 40 Purworejo, Mas Panji. Ya, Mas Panji, alumni SMP 40 tahun 2009. Juga sebagai petani anggur ya Mas ya, petani anggur yang sudah mulai. Itu kemudian ditutup ya Pak ya? Tutup biar tidak menguap. Biar tidak menguap. Itu ada pucuk tunasnya ya Pak ya? Ada. Ini yang digunakan tunas but ini mana? Tunas but namanya ya, tunas butnya. Oh, 2 mata tunas ya? Ya, ada yang menggunakan 1 mata tunas. Ini saya menggunakan 2 mata tunas biar kalau bisa jadi seperutnya ada 2. Oh begitu ya. Setelah ditutup dengan plastik, Kita langkah buat selanjutnya adalah memotong. potong. Oh, lancip ya, rata tapi lancip rata. Lancip dan presisi ya. Ada yang menggunakan alkohol itu juga ya Pak ya? Kadang ada yang menggunakan Ada yang alkohol. menggunakan alkohol. Tapi kalau ini sudah bersih ya Pak ya? Insya Allah sudah bersih Pak. Sudah bersih. Kemudian Kemudian kita sisipkan disisipkan. ke bagian yang tadi disobek lokalannya. Oh iya. Nanti setelah ini kita tutup. Ditutup dengan plastik untuk yang namanya plastik grafting ya Pak ya? Plastik grafting. Bisa Ya. menggunakan plastik apa itu namanya yang satunya lagi parafilm. Oh, parafilm. Ya, juga bisa. Cuma saya tidak menggunakan. Memang bedanya apa Pak dengan parafilm Pak? Parafilm itu plastiknya mudah pecah. Oh, mudah pecah. Bagus buat di tempat di mata but. Oh, Beda. plastik parafilm akan lebih baik digunakan di yang akan tumbuh tunasnya atau yang disebut dengan tunas bud ya, tunas bat atau tunas bud gitu. Itu Tunas lebih bat. renyah untuk apa namanya kalau butnya sudah mau nyeprot Ya. cepat pecah. Oh, begitu. Tapi Ya, yang ya. ini kan agak istilahnya apa Pak? Susah. Susah. Untuk seprutnya jadi lebih susah gitu ya. Ya. Terus untuk selanjutnya Pak, ini sangat mudah kelihatannya Pak. Sambung hanya kurang dari 5 menit sudah jadi. Jadi Pak, Nah, kemudian supaya bisa hidup Pak, supaya hidup itu ditaruh di tempat yang panas atau ditaruh di tempat yang bagaimana Pak? kalau sudah seperti ini sebaiknya ditaruh di tempat yang kering Pak. Oh, di tempat yang kering. Jadi Oh, dia jangan terlalu banyak air. oh Soalnya ya. medianya kalau tanahnya terlalu banyak air nanti apa dimungkinkan air naik terus membusuk Oh, begitu. di antara entres ini. Oh iya. Ya. Dan Hanya seperti itu Pak. hanya seperti ini. Tidak diletakkan di dalam rumah atau bagaimana gitu Pak? Kalau saya tidak. Tidak ya. Kalau saya tidak cukup di tempat yang teduh tidak terkena air hujan. Tidak terkena air hujan. Kalau panas Pak, Kalau panas sinar matahari malah berani Pak. malah Kalau berani. sebaiknya saat menurut saya tadi ya Pak, menurut saya yang saya alami kalau pas mau sambung seperti ini itu di musim kemarau lebih cepat. Oh begitu. Musim Ya. kemarau. Lain di musim penghujan. Ya, penyimpanan di tempat yang tidak terkena air hujan dan juga sinar matahari langsung ya. Iya. Oh iya. Baik, terima kasih Pak Soleh, Mas Panji. Nah, ini yang sudah jadi. Ini yang hasil yang sudah jadi. Ini hasil yang sudah jadi. Ya.
satu mata tunas. Satu mata tunas, menggunakan satu mata tunas ya. Dan ini yang luar biasa. Wah, itu yang luar biasa. Bawahnya gedenya minta ampun. Nah, dari Bali ya, dari Bali. Dari Alfonso. Alfonso, kemudian itu berapa bulan Pak sudah berbuah seperti ini Pak, si RV? 2 bulan ya. 2 bulan. 2 bulan sampai 3 bulan ini sudah buah. Luar biasa, luar biasa. Baik, terima kasih. Inilah liputan tentang cara penyambungan dengan model sambung anggur dengan model sambung sisip ya, dengan model sambung sisip. Terima kasih Pak Soleh, Mas Panji atas waktunya. Sama-sama. Ya. Dari tampilan video tadi, maka kita bisa melihat pelaksanaan atau penggunaan teks prosedur pada penyambungan anggur yang dilakukan oleh Pak Soleh. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang di dalamnya berisi langkah-langkah untuk membuat ataupun melakukan sesuatu. Jadi, di dalam teks prosedur itu biasanya terdapat tulisan yang mengandung cara atau tutorial melakukan langkah tertentu. Di dalam video tadi terdapat kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan sesuatu yang dibahas pada video agar pemirsa melakukan apa yang diperintahkan pada video tersebut. Jadi, pada teks prosedur, isi dan tulisannya selalu berhubungan dari awal hingga akhir dan dari setiap isinya terdapat keterangan-keterangan agar mudah dipahami oleh pembaca. Tujuan teks prosedur. Teks prosedur itu bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat memahami bagaimana cara membuat ataupun melakukan sesuatu secara tepat sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, di dalam teks prosedur itu juga terdapat ciri umum dari teks prosedur itu sendiri. Sedangkan ciri umum teks prosedur itu terdiri atas 4 hal, yaitu yang pertama, ada tujuan tertentu. Yang kedua, berisi langkah-langkah melakukan atau membuat sesuatu. Yang ketiga, menggunakan kriteria atau batasan tertentu. Dan yang terakhir adalah berisi langkah yang terperinci secara runtut. Selanjutnya adalah ciri-ciri kebahasaan teks prosedur. Ciri yang pertama, teks prosedur itu mempunyai ciri kebahasaan yaitu konjungsi temporal atau kata hubung yang menerangkan hubungan waktu dari 2 hal atau peristiwa yang berbeda. Kata ini termasuk kata hubung yang berkaitan dengan waktu. Contohnya, kata selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ciri kebahasaan yang kedua adalah kalimat perintah atau kata kerja imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang di dalamnya mengandung perintah. Biasanya, kalimat ini digunakan untuk meminta atau melarang seseorang untuk tidak melakukan suatu hal. Contohnya, potonglah pucuk pohon anggur dengan hati-hati. Yang kedua, jangan menggunakan plastik kotor. Ciri yang ketiga, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya menjadi pelaku dari sebuah pekerjaan atau kejadian. Sedangkan kalimat pasif merupakan kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan berupa predikat ataupun objek. Biasanya menggunakan imbuhan di, ter, ataupun akhiran kan pada kata kerjanya. Contoh kalimat aktif. Kalian lilitkan plastik tersebut pada sambungan entres anggur yang telah disisipkan pada batang anggur. Kata lilitkan adalah kata kerja aktif.
Contoh pada kalimat pasif. Batang dibersihkan terlebih dahulu. Kata kerjanya adalah dibersihkan karena mendapatkan imbuhan di. Dan ciri kebahasaan yang terakhir yaitu kata keterangan ukuran. Kata keterangan ukuran ini biasanya menggunakan waktu, berat, panjang, ataupun ukuran lainnya sesuai dengan teks tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis dari teks prosedur. Teks prosedur ini memiliki jenis-jenis yaitu yang pertama berdasarkan isinya dan yang kedua adalah berdasarkan tujuannya. Yang pertama, jenis teks prosedur berdasarkan isinya yaitu meliputi pada teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Jadi ada 3 ya berdasarkan isinya. Nah, saya akan jelaskan satu persatu dari ketiga jenis teks prosedur tersebut. Dari teks prosedur yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana ini berisi langkah-langkah yang sangat mudah, hanya dilakukan dalam 2-4 langkah saja. Contohnya, ketika kita akan masuk ke dalam akun Instagram misalnya ya. Yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Ini termasuk teks yang cukup rumit karena di dalamnya berisi banyak langkah untuk melakukannya. Contohnya, ketika kita hendak membuat atau memasak sesuatu masakan, itu kan biasanya banyak sekali langkah-langkah yang harus ditempuh. Contohnya adalah cara menyambung bibit anggur lokal dengan bibit anggur import yang sesuai dengan video tadi. Terakhir adalah teks prosedur protokol. Teks ini tidak terlalu rumit karena di setiap langkahnya bisa diubah. Tidak harus secara runtut, walaupun berubah tetapi hasilnya akan tetap sama. Ada juga jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya. Ada 3 ya yang masih sama, hanya saja masing-masing berbeda jenis. Yang pertama, cara melakukan sesuatu. Yang kedua, cara menggunakan atau mengoperasionalkan sesuatu. Yang ketiga, cara membuat sesuatu. Struktur dari teks prosedur yang pertama adalah tujuan. Pada bagian tujuan, penulis mengemukakan pembahasan materi yang akan ditulis seperti tujuan dan manfaat penulisan, sehingga hasil akhirnya sesuai dengan keinginan para pembaca. Yang kedua, materi di bagian ini terdapat materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan. Jika teks prosedurnya tentang makanan, maka di situ pasti akan membutuhkan bahan dan alatnya. Yang terakhir adalah langkah-langkah. Pada bagian ini terdapat inti materi yang dibahas, yaitu langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dan diikuti untuk mencapai hasil akhir yang yaitu tujuan dan manfaat yang maksimal. Pada akhir pembelajaran ini, silakan anak-anak menyusun teks prosedur tentang cara menyambung anggur. Dan akhirnya demikianlah pembelajaran teks prosedur kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya, siswa kelas 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.